HP baru nggak sampai sejuta, garansi 2 tahun. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Ini Itel A90, garansinya 2 tahun, padahal HP-nya nggak sampai 1 juta. Belinya di mana? Cek dari video. Yuk langsung kita bahas aja. Nih, boxnya kayak gini, Itel A90. Dia udah IP54 ya, dust and water resistance. Jadi dia bisa kena cipratan air, bisa kena hujan, rikit-rikit gitu ya. Nggak perlu khawatir rusak. Garansi 24 bulan, RAM-nya 4GB dengan storage-nya 64GB. Ini RAM-nya 12GB tuh 4+8 ya. Dia ada DTS audio. Terus di sini kita bakalan dapat casing. Nah, spesifikasi unggulan lainnya lo bisa cek di sini. Layarnya 90Hz 6,6 inch. Baterainya 5000 mAh dan ngecasnya 15 watt. Kameranya 13 megapiksel. Chipsetnya nih di sini nih, Unisoc T7100. Kayak pakai chipset baru ya, Unisoc T7100. Padahal ini Unisoc penamaan baru aja. Aslinya tuh Spectrum SC9863A. Yang udah umurnya tuh sekitar 7 tahun, dari tahun 2018 atau 2019 gitulah. Chipset tua gitu. Oke, kita terusin aja. Untuk belinya di mana lo bisa cek dari video. Yang pasti ini nggak bisa dipakai bener-bener buat gaming banget ya. Gaming ringan-ringan bisa, tapi kalau misalkan mau pakai multimedia buat nonton, buat chatting, buat sosial mediaan, ini masih oke banget. Ini HP-nya. Terus dalam kotaknya lagi kita bisa dapetin ada buku panduan kartu garansi di sini. Kemudian ada charger adapter, dan charger adapternya ini cuma 10 watt aja, padahal HP-nya bisa 15 watt. Kemudian dapat kabel charger nih di sini. Kabelnya USB A atau USB-C, panjangnya standar. Kita juga dapat SIM card ejector nih. SIM card ejectornya bentuknya kotak kayak gini. Dan kemudian di sini kita dapat softcase. Tuh, softcase-nya kayak gini cuy. Cakep. Softcase-nya ala-ala ada MagSafe-nya, padahal mah nggak ada sama sekali. Udah gitu aja isinya. Nggak ada apa-apa lagi. Bagus banget sih Itel ngasih softcase yang warna gelap kayak gini. Soalnya kalau dikasih yang bening kan cepet kuning. Terus kalau dikasih hardcase yang mika-mika gitu, gampang patah, gampang pecah. Kalau ini bakalan awet nih. Oke, langsung kita buka ya. HP-nya masih diplastikin. Nih, HP-nya harga nggak sampai sejuta, desainnya kece banget, ala-ala iPhone banget ya. Kita buka juga nih, biar tambah kelihatan kece. Tuh, cakep banget. Ini warnanya warna kayak titanium silver gitu ya, mewah banget warnanya. Ini bodi belakangnya berasa tipis, ya wajar lah sesuai harga. Tampak depan, tuh, udah kita buka ya. Sisi kanan tombol power dan tombol volume. Tombol powernya ini udah jadi satu sama sensor sidik jari. Di sisi atas polos. Di sisi samping sini ada slot kartu. Yang slot kartunya ini kalau nggak salah dia masih triple ya. Nggak tahu kenapa nih slot kartunya nggak bisa dicolok, nggak bisa keluar. Oke, kita lanjutin aja. Kalau di sisi bawah ada port charger, ada port USB-C, dan juga grill speaker sama lubang mic ya. Dan kalau tampak depannya ya kita setting-setting dulu. Nah, ini dia nih tampak depan dari Itel A90. Lo bisa lihat ya, layarnya masih pakai layar gaya lama ya, gaya water drop display. Terus di bagian bawahnya juga masih agak tebal. Ya wajar lah untuk HP harga nggak sampai sejuta. Kalau kita lihat di sini, dia tuh udah punya layar yang 90Hz ya katanya ya. Kita lihat di sini settingan layar, display and brightness. Nah, screen refresh rate lo bisa lihat di sini ya, ada pilihannya 90Hz atau 60Hz. Dia nggak punya pilihan yang dynamic atau yang auto gitu, dia punya pilihan cuman 90 full atau 60 full terus gitu. Kayak gitu. Dan ngomong-ngomong ini Android-nya masih pakai Android 14 ya, kalau kita lihat di My Phone di sini Android 14. Dan kalau dilihat ini RAM-nya sendiri dia 4+4 ya. Secara default kalau lo baru beli langsung 4+4. Kalau pengen ditambahin jadi 4+8 bisa aja. Tapi di sini nggak usah gue otak-atik karena bakalan restart nanti. Dan secara performa ya, pakai chipset yang jadul banget, Unisoc T7100 yang udah diganti nama ya, pakai yang dulunya SC9863A gitu ya. Nih, skor AnTuTu-nya segini, 146 ribuan lebih. Ya, kalau buat multitasking harian, ini masih cukup nyaman ya.
Sementara kalau dipakai buat main game Free Fire, ya udah cukup lancar, cukup enak. Kayak yang lo lihat ini ya. Gua settingan grafisnya nggak diubah-ubah sama sekali, apa adanya aja. Lo bisa lihat kayak gini kalau buat main game Free Fire. Ada sih kadang-kadang berasa drop frame, tapi masih aman lancar buat main Free Fire. Nah, kalau buat main game Mobile Legends, ya kayak gini. Settingan grafis nggak gue otak-atik, nggak perlu ya gue kasih tahu settingan grafisnya apa. Ini settingan grafis default aja. Dan waktu dipakai buat main ya berasa agak berat sih. Tapi masih oke, masih bisa kalau mau dipaksa buat push rank. Dan sesuai harga yang nggak sampai 1 juta untuk sensor NFC di HP ini nggak ada ya. Jadi belum bisa dipakai buat cek saldo e-money atau top up e-money sendiri. Nah, sementara untuk sensor-sensor dasar lainnya, kalau misalkan sensor sidik jari ada di sisi samping ya, dia cukup cepat buat baca jari. Terus kalau sensor dasar lainnya, kita lihat di sini, yang pasti HP ini untuk gyroscope, kita cek dulu ya, gyroscope dia ada, tapi masih virtual gyro. Ya masih bagus sih, masih ada virtual gyronya. Tapi yang sayangnya yang benar-benar disesalkan adalah ini nih, dia nggak punya sensor cahaya. Jadi untuk kecerahan layar dia nggak bisa otomatis. Dan untungnya HP ini punya magnetic sensor, jadi HP ini bisa fitur kompas. Kalau lo tanya HP ini cocok buat ojol apa enggak, ya gue nggak saranin sih HP ini sebagai HP ojol karena dia masih Android Go Edition. Terus juga ini dia RAM-nya kecil. Takutnya kalau aplikasi ojek online-nya jalan di latar gitu, entah itu ketutup sendiri atau bermasalah gitu, karena ini masih Android Go Edition yang biasanya fitur-fiturnya tuh banyak yang dipangkas. Awal-awal Android Go itu nggak bisa pakai buat driver online. Ya tapi kalau untuk penggunaan harian ini pasti aman lancar, apalagi cuma buat WhatsApp-an, sosial media, buat scrolling-scrolling TikTok gitu ya. Ini pasti aman lancar. Nah sekarang kita bahas bagian kameranya nih. Nih lihat nih. Kameranya 1, 2, padahal sih single aja ya kameranya. Dan satunya lagi ini adalah LED flash-nya. Kamera belakang 13 megapiksel. Kita cobain. Nih ya. Untuk fokusnya dia agak lama ya fokusnya. Tunggu HP-nya fokus dulu baru dijepret. Kalau enggak nanti hasilnya kabur. Kayak lagi nih, ada yang nempel. Susah ya, kita coba tap biar fokus. Oke, baru di foto. Sekarang kita coba sekali lagi di sebelah sini. Kayak gitu. Dan sekarang untuk kamera depannya yang 5 megapiksel. Ya kalau dibilang 5 megapiksel ya cukup sih. Kayak gitu hasil fotonya. Sekarang kita cobain mode portraitnya langsung ya. Kayak gitu untuk hasil foto-fotonya. Sementara untuk rekaman video, baik kamera depan maupun kamera belakang belum stabil ya, belum ada stabilisasi. Wajar karena dia nggak punya gyroscope asli, dia punya gyroscope-nya virtual aja. Nah, sekarang gue pengen kasih lihat dulu nih ya, kalau misalkan HP cakep ini, kece sih desainnya beneran. Dipakein casingnya nih, HP-HP harga murah sekarang tuh desainnya cakep-cakep. Walaupun desain jiplak gitu ya, tapi keren. Tuh, kalau dipakein casing kayak gini, berasa lebih kokoh gitu ya, berasa nggak kelihatan bobanya. Jadi nggak kelihatan HP kayak niru-niru iPhone gitu ya kalau dipakein casingnya. Nih gue suka banget nih, appreciate banget Itel ngasih casing kayak gini. Nggak mika lagi, nggak dikasih casing transparan lagi, tapi casing yang kayak gini lebih awet. Ya menurut gue dengan harga di bawah 1 juta dapat HP kayak gini sih menarik banget ya. Desainnya kece, layarnya juga oke, walaupun sayangnya nggak ada kecerahan layar otomatis ya. Baterainya 5000 mAh dan ngecasnya juga udah 15 watt. Ya nggak lama-lama banget buat ngecasnya. Nggak lebih dari 3 jam gitu. Nah segitu aja videonya, menurut lo gimana Itel A90 ini? Menarik gak? Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Makin banyak ya pilihan HP di bawah harga 1,5, di bawah harga 1 juta. Itel A90 chipset tua dipakai.